Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mar Prasetya dari kelas Emerging Technology, kelas A dengan dosen Aris Sudaryanto, SST, MT, mau menjelaskan tentang makalah proyek penerapan IoT, sistem monitoring dan controlling pada smart building dengan penerapan IoT, Internet of Things. Di dalam konten kali ini adalah beberapa subjudul yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Lanjut deh, pendahuluan. Untuk latar belakang, smart building merupakan suatu hal kemajuan teknologi yang baru. Gedung-gedung yang dulunya masih menggunakan pengoperasan manual, sekarang dijadikan serba otomatis. Beberapa gedung sudah mulai canggih dilengkapi dengan sensor-sensor dan alat pengontrol. Itu semua juga dikarenakan ilmu tentang sistem embedded semakin meningkat di negeri ini. Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata embedded menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tak dapat berdiri sendiri. Dengan pengembangan sistem embedded, semua bisa dibikin serba canggih. Akan tetapi, di dalam sistem controlling dan monitoring, masih sebagian besar belum diterapkan. Sebenarnya pada gedung, baik perusahaan maupun pabrik, sistem pengontrol lampu dan sensor yang diterapkan masih dalam kemasan manual. Sistem yang masih berlaku pada sekarang ini sangat kurang optimal, membutuhkan waktu yang lama untuk memonitoring secara controlling, serta memerlukan tenaga yang lebih. Hal tersebut menjadi latar belakang menulis untuk membuat salah satu sistem embedded, yaitu dalam hal controlling dan monitoring pada smart building. Kemudian selanjutnya di bagian tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan sistem ini adalah yang pertama, menghasilkan sebuah sistem yang dapat memudahkan pengguna untuk controlling dan monitoring lampu, suhu dan kelembapan pada suatu building. Yang kedua, menghasilkan sistem embedded untuk mengelola data digital dari sensor cahaya, sensor suhu, dan kelembapan dan penyimpanannya ke dalam sebuah database. Yang ketiga, menerapkan sistem IoT, Internet of Things, pada smart building untuk sistem komunikasi jarak jauh melalui internet. Kemudian, selanjutnya tinjauan pustaka. Tentang gedung di Indonesia. Pembangunan di Indonesia semakin meningkat, khususnya gedung. Banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan juga rumah kaca yang dapat menekan fenomena pemanasan global. Pembangunan tersebut dilakukan karena adanya beberapa faktor yang menghambat, seperti kurangnya lahan untuk membangun gedung secara luas. Sedangkan dibutuhkan ruang sangat besar, maka dirancanglah bangunan tinggi agar dapat memenuhi standar yang diinginkan. Untuk perawatan gedung, gedung sama halnya dengan manusia. Gedung juga butuh perawatan bagi pemilik atau pengguna. Di zaman sekarang, gedung masih menggunakan perawatan manual, yaitu menggunakan pekerja manusia atau cleaning service. Biaya yang dibutuhkan setiap tahunnya cukup besar, yaitu 2,7% dari pengeluaran rutin. Dengan persentase terbesarnya adalah kegiatan cleaning service, yaitu cuma 1,23% dari total biaya pemeliharaan. Ini selanjutnya di monitoring dan controlling dengan internet. Banyak cara untuk memonitoring gedung dan sebagainya. Salah satunya monitoring suhu lewat web. Hal ini sudah dikembangkan pada kemajuan teknologi zaman sekarang. Berikut adalah gambar monitoring dari Santoso. Jadi ini adalah user, ini pakai PHP untuk basis datanya sama PC kontrolnya. Dari ini sensor suhu penguat, di sini bisa dikontrol. Jadi bisa lewat online. Sebenarnya yang pernah dibahas tentang monitoring suhu seperti alur pada gambar 2.1. Dengan sistem kerja data suhu yang didapatkan dari alat dikirim ke website, sistem monitoring sudah banyak diterapkan dalam hal perkembangan teknologi, apalagi dalam dunia internet. Monitoring lampu menggunakan komunikasi TCP/IP, tempat mempermudah pemilik gedung untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara jarak jauh. Ini di gambar 2, controlling. Seperti gambar 2.2, sistem yang pernah diterapkan menggunakan microcontroller PLC atau smart relay. Dengan sistem tersebut, pemilik gedung atau pemakai bisa mengontrol dari jarak jauh. Tetapi dengan hal tersebut menggunakan dana yang sangat besar. Pada untuk di 2.4, bagian perancangan IoT, Internet of Things, interaksi manusia dengan manusia sudah biasa dari zaman dahulu kala. Sekarang sudah berkembang di mana semua objek bisa berinteraksi dengan manusia, yaitu dengan berkembangnya dunia teknologi yang bernama IoT, Internet of Things, seperti yang diungkapkan oleh Xia. Kemudian di gambar 2.3 dijelaskan alur koneksi perangkat-perangkat ke internet. Semua dapat tersambung pemilik atau pengguna bisa meremote, serta bisa melihat keadaan gedung atau rumah dan perangkat lainnya dari jarak jauh, selama perangkat masih terkoneksi dengan internet.
Dan di bagian metode penelitian, di perencanaan sistem, kebutuhan perangkat tersebut sesuai dengan blok diagram alat yang dibuat. Jadi ini adalah salah satu diagram proses singkat dari sebuah perancangan smart building. Jadi admin dan user bisa mengontrol dari jarak jauh, bisa mulai smartphone ataupun PC. Kemudian di dalam web server dia ke modul router, kemudian lanjut ke modul wifi, ini ke microcontroller Atmega. Jadi microcontroller ini isinya buat menyambung sensor-sensor, yaitu sensor lampu, sensor suhu, sensor kelembapan. Jadi ini ada push buttonnya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan lampu atau LCD, dan LCD ini sebagai menampilkan notifikasi atau pemberitahuan atau informasi dari apakah lampunya udah itu pada mati, apakah berapa suhu kelembapannya, dan juga berapa suhu ruangannya. Kemudian di gambar 5 Arduino Mega 2560. Microcontroller Arduino Mega 2560 dihubungkan dengan sensor suhu dan kelembapan di HT1 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian di gambar 6, sensor DHT11, sensor lag dependent resistor untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian di gambar 7, sensor LDR, data hasil yang didapat dari sensor dikirimkan pada LCD dan website secara berkala setiap 10 detik. Kemudian ada hasil pengukuran disimpan ke dalam basis data. Untuk menghubungkan microcontroller Arduino Mega 2560 dengan aplikasi website yang sudah di-hosting, dibutuhkan sebuah alat, yaitu modul Wi-Fi ESP8266 sebagai penghubung alat dengan internet. Ditampilkan pada LCD dan website secara real time, serta akan menghidupkan lampu atau input dari push button. Kemudian data hasil pengukuran tersebut disimpan dalam basis data. Dan lanjut di gambar 8, modul Wi-Fi ESP8266. Diagram arus menggambarkan alur kerja dari sistem monitoring dan controlling pada smart building melalui aplikasi berbasis microcontroller Arduino Mega 2560. Cara kerja sistem monitoring dan controlling pada smart building ini dimulai dari input sensor suhu dan kelembapan di HT11 yang berfungsi sebagai sensor pembaca suhu dan kelembapan ruangan dan sensor LDR. Sebagai pembaca intensitas cahaya, data hasil pengukuran akan ditampilkan melalui LCD. Berikut ini adalah flowchart sistemnya. Ini adalah alur-alur langkah proses dari user ke. Jadi untuk startnya ini konfigurasi modul Wi-Fi, kemudian membaca sensor-sensor, pengolahan data, intensitas cahaya, suhu kelembapan. Ini adalah informasinya di display LCD. Ya, jadi untuk case 1 ini adalah button untuk menghidupkan lampu. Ini case 2 ini untuk proses data suhu, dan case 3 untuk data kelembapan. Dan terakhir adalah apakah sistem akan dimatikan. Kalau iya, maka sistem akan mati. Kalau tidak, maka sistem akan terus berjalan. Kemudian untuk use case diagram, berikut adalah beberapa dua aktor, yaitu user dan admin. Untuk pertama-tama, ini maksudnya ada mendaftar akun, kemudian login. Maksudnya adalah si user bisa mendapatkan bantuan ketika tidak tahu atau masih kebingungan untuk menggunakan aplikasi dari smart building. Kemudian di dashboard monitoring bisa diakses oleh user dan juga admin. Untuk admin, untuk dashboard monitoring, dia bisa memberikan informasi sensor. Berikut informasi sensor suhu, kelembapan, dan juga lampu. Kemudian user juga bisa mengontrol lampu. Kemudian untuk activity diagram, ini sebenarnya sama dari use case dan juga flowchart, cuman ini lebih ke proses gambaran-gambaran umum yang lebih detail. Jadi saya bisa jelaskan. Untuk user ini adalah akses halaman web, menampilkan halaman login, sama ya. Jadi awal mulai itu dari ini. Ini adalah initial state. Jadi pemulihan pertama. Kemudian ini adalah verifikasi bahwa apabila valid, data akun dan valid, maka bisa menuju ke dashboard monitoring dan bisa untuk mengontrol lampu.
Kalau tidak valid, maka kembali ke menu login. Kemudian untuk sequence diagram, ini juga ada beberapa case seperti yang pertama, untuk aktor ada user sama admin. Untuk pertama saya bikin admin dulu. Untuk case pertama itu AP Smart Building, admin adalah mengakses aplikasi. Kemudian untuk case selanjutnya di login page, admin menghidupkan username dan juga password. Ini juga sama dilakukan oleh user. Kemudian di case dashboard monitoring, admin dan user juga sama, bisa mengakses monitoring. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi suhu, informasi kelembapan, dan juga informasi mana lampu yang on dan mana lampu yang off. Ini untuk menambahkan informasinya. Kemudian untuk mengontrol lampu ini diserahkan kepada user untuk mengontrol lampu. Terus hasil dan pembahasan. Implementasi pada software. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem monitoring dan controlling yang berbasiskan aplikasi website yang dapat dijalankan di smartphone, dan juga sebuah alat prototipe yang menggambarkan sebuah smart building. Tampilan aplikasi website pada halaman login yang bisa untuk masuk ke aplikasi website monitoring dan controlling. Ini adalah menu dari aplikasi smart building. Pada aplikasi website ini juga disediakan beberapa menu, salah satunya menu monitoring yang berfungsi untuk memonitor suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan lampu. Setiap 10 detik sekali, data pada halaman monitoring akan selalu diupdate oleh sistem untuk memperbarui keadaan suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan lampu. Data yang diperoleh untuk mengupdate tersebut yaitu data dari database. Ini input dari sensor-sensor yang terpasang dari sistem, seperti gambar 11 dan gambar 12. Ini adalah tampilan dari suhu ruangan, ini lampu, dan juga ini kelembapan. Kemudian untuk menu yang selanjutnya yaitu controlling. Dan menu tersebut disediakan beberapa button untuk mengontrol lampu pada setiap ruangan di smart building. Di saat intensitas cahaya kurang dari 150 lux dan button di on, maka akan berubah dari nilai 1 di database. Dan jika tekan off, maka akan berubah menjadi nilai 0. Ini seperti logika dalam teknik ya. Jadi 1 itu bisa dikatakan benar, dan juga 0 bisa dikatakan salah. Jadi di sini nilai 1 itu on dan nilai 0 itu off. Kemudian yang terakhir yaitu help, yaitu yang berfungsi untuk membantu user atau member memula untuk mengetahui tentang aplikasi monitoring dan controlling pada smart building. Serta di menu help ini juga disediakan tutorial penggunaan aplikasi, baik di menu monitoring dan controlling. Tampilan menu help seperti gambar 13. Kemudian untuk implementasi pada hardware, sistem monitoring dan controlling pada smart building menggunakan IoT, Internet of Things, terdapat pada gambar 15, rangkaian hardware, di mana ada Arduino Mega sebagai controller, sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembapan, sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya, modul ESP8266 sebagai modul WiFi, relay sebagai saklar lampu, power supply sebagai sumber tenaga listrik, dan step down sebagai penurun tegangan. Terminal setelah di packing terdapat lampu seperti step ruangan listrik, monitor, serta button untuk memutar lampu seperti gambar 14 dan 15. Inilah rancangan dari smart building. Dan untuk pengujian software, pengujian compatibility aplikasi terhadap operating system ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat dapat menggunakan data sesuai perencanaan. Pada operating system yang sering digunakan oleh pengguna pada umumnya, hasil uji coba kompatibilitas aplikasi terhadap operating system seperti ditujukan pada tabel 1. Untuk ini adalah pengujian menggunakan aplikasi Android ya. Jadi untuk hanya bisa berjalan di Android versi 5 ke atas. Jadi Android Lollipop ke atas. Jadi untuk versi di bawahnya ini tidak bisa ya. Untuk penutup kesimpulannya, dengan adanya rancang bangun sistem monitoring dan controlling pada smart building dengan penerapan IoT berbasis aplikasi website yang telah penulis buat, maka dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, sistem yang dibuat merupakan sistem monitoring dan controlling pada smart building dengan penerapan IoT, Internet of Things, yang dapat memonitoring dan controlling suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan keadaan lampu melalui aplikasi website. Yang kedua, penggunaan sistem monitoring dan controlling melalui aplikasi website ini dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pembacaan hasil suhu dan kelembapan serta intensitas cahaya yang sebelumnya dilakukan secara manual. Tingkat persentase error dari sensor DHT11 tersebut adalah 1% untuk suhu dan 1,2% untuk kelembapan.
Hasil perhitungan tersebut didapat dari rata-rata jumlah error pada perbandingan suhu dan kelembapan. Menurut data Shift Sensor, di L11 memiliki rentang temperatur 0 sampai 50 derajat Celcius, kesalahan kurang lebih 2 derajat Celcius, dan humidity sebesar 2090%. Untuk rentang kesalahannya kurang lebih 55%, sehingga hasil dari pengukuran masih dalam toleransi. Tingkat keberhasilan pada sensor LDR nilai di bawah 100 lux. Intensitas cahaya pada matahari dalam keadaan mendung. Sedangkan di bawah 150 lux, intensitas cahaya pada matahari dalam keadaan normal, dan di atas 150 lux, intensitas cahaya pada matahari dalam keadaan cerah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, komunikasi sistem, tingkat keberhasilan modul Wi-Fi ESP8266 yaitu 80% dan error pada 20%, sehingga masih dalam kategori baik. Pengujian operating system tingkat presentasi keberhasilan compatibility 100% pada Android version Marshmallow 6.0. Compatibility 100% pada Android version Lollipop 5.1 dan compatibility 0% pada Android version KitKat 4.1. Jadi hasil pengujian tersebut, minimum compatibility operating system yang dapat mengakses aplikasi tersebut adalah Android version Lollipop 5.1. Untuk saran, jadi pengembangan yang dapat dilakukan pada ajang membangun sistem monitoring ini salah satu adalah dengan merubah jenis dan tipe dari sensor suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor dengan tingkat keakuan yang lebih tinggi, yaitu SAT11. Memberikan sebuah output dengan penambahan alat atau notifikasi di aplikasi website di saat suhu dan kelembapan tinggi atau rendah. Ketika memberikan sebuah grafik suhu dan kelembapan serta intensitas cahaya agar dapat mengetahui keadaan suhu dan kelembapan serta intensitas cahaya yang hari-hari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, Dwi Maharprasetya dengan NPI 146190004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.